Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقيل لبعضهم كأن وجهه القمر فقال بل أضواء من القمر إذا لم يحل دونه الغمام قد غشيه الجلال وانتهى إليه الكمال. قال بعض واصفيه ما رأيت قبله ولا بعده مثله فيعجز لسان البليغ إذا أراد أن يوصي فضله. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بالمحل الأسنى وأسرى به إلى قاب قوسين أو أدنى وأيده بالمعجزات التي لا تحصى وأوفاه من خصال الكمال ما يجل أن يستخصى وأعطاه خمسا لم يؤتهن أحدا قبله وأتاه جوامع الكلم فلم يدرك أحد فضله وكان له في كل مقام عنده مقال ولكل كمال منه كمال لا يحول في سؤال ولا جواب ولا يجول لسانه إلا في صواب. Masih kita di dalam penjelasan rawi ini ya, yaitu sampai kepada wa'atahu khamsan lam yu'tihinna ahadan qablah. Dan Allah Ta'ala wa'atahu, Allah Ta'ala memberikan, menganugerahkan kepada Nabi Muhammad khamsan 5 perkara. Lam yu'tihinna, yang tidak Allah berikan 5 ini ahadan kepada seorang pun Nabi qablah, sebelum Nabi Muhammad ya. Di antara istimewa Nabi Muhammad, beliau diberi 5 perkara, walaupun ini bukan jumlah khusus ya, artinya banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan untuk Nabi ini. Enggak cuma 5 tapi sangat banyak. Hanya saja beliau mengikuti daripada hadis yang Nabi SAW pernah bersabda, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan 5 ini kepada nabi-nabi sebelum aku. Di antaranya apa? Yang pertama, uhillat liyal ghanaim. Uhillat liyal ghanaim, dihalalkan untukku ghanimah. Ghanimah ini harta rampasan perang. Kalau zaman dulu nabi-nabi yang lalu, jadi harta rampasan ini apa sih Ustaz? Jadi kalau seseorang muslim berperang dengan orang kafir, maka ketika muslim ini menang, harta yang dibawa orang kafir dalam peperangan semuanya halal untuk muslimin. Semuanya halal. Ya. Artinya tidak berarti harta orang kafir itu boleh kita ambil atau boleh kita halal menipu orang kafir. Nah, kalau kita nipu orang kafir, ngambil harta mereka, mencuri, haram, tidak dibenarkan. Ini yang dihalalkan adalah ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan
perang. Ketika mereka perang memusuhi orang muslim, membawa harta. Apa harta itu? Ya bisa pedangnya, bisa kendaraannya. Karena orang perang itu membawa bekal. Ya. Jadi perang itu bukan sehari 2 hari, bisa berminggu-minggu. Sehingga mereka membawa bekal banyak. Nah, bekal itu kalau mereka lari kocar-kacir, ya, maka bekal-bekal itu halal. Dan ini hanya untuk Nabi dan umatnya. Tapi untuk nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad tidak. Artinya apa kok tidak? Nanti itu disebutkan dalam suatu hadis yang lain. Ya, ketika orang-orang Muslim di zaman sebelum Nabi, dipimpin oleh nabi-nabi sebelumnya, ketika sudah terkumpul harta rampasan itu, nanti ada api dari langit yang menyambar membakar semua. Dan itu tanda diterima. Jadi tanda diterima itu ketika ada api dari langit langsung nyambar membakar semua yang ada, maka itu tanda Allah menerimanya. Ya. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad dan umatnya, ghanimah dihalalkan. Dan dalam hal ini ghanimah sendiri itu tidak boleh langsung diambil secara pribadi. Artinya kalau ada orang yang dia ikut perang, ya tahu-tahu dia menyembunyikan, oh ini bagus ini, tak sembunyikan aja, gak dikumpulkan kepada panglima perang, maka termasuk dosa besar, namanya gulul. Gulul itu mencuri barang ghanimah, walaupun dia termasuk yang perang, tapi sebelum dibagi nggak boleh dia ngambil. Bukan saya berhak, iya hak Anda, tapi masih burem, tidak ditentukan yang mana. Dan apakah ini kebanyakan, apa pas itu Anda nggak ngerti yang Anda ambil ini, karena dihitung berapa yang ikut perang, nanti dibagi. Nah, ghanimah ini ya dibagi menjadi 5. 4/5 untuk yang perang, 4/5 untuk yang perang. 1/5 itu dibagi 5 lagi. Bagi 5. Ya. Ini namanya anfal. Ya. Anfal. Sebut dalam Al-Qur'an ini yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya pada engkau ya Muhammad tentang bagaimana hukum anfal itu. Maka katakan kul al-anfalu lillahi war rasul. Anfal itu untuk lillah war rasul. Ya. Saya cari dulu ayatnya ini. Nah ini dikatakan di sini dalam juz 10, wa'lamu, ketahuilah, annama ghanimtum, bahwasanya apapun yang kalian ambil secara ghanimah, min syai'in, ghanimah yang kalian dapatkan, fa anna lillahi khumusahu, maka yang 1/5 bagi 5 tadi itu untuk Allah, 1/5-nya untuk Allah. Tadi kan dibagi ya, 4/5 untuk yang perang, 1/5 ini bagi 5 lagi. Bagi 5 lagi. Yang pertama untuk siapa? Untuk Allah. Maksudnya Ustaz, untuk masjid-masjid, pembangunan yang umum, ya tempat pondok, segala ibadah ini 1/5. 1/5 yang kedua walir Rasul, untuk Nabi Muhammad. Ya, karena itulah Nabi SAW ya tidak menerima zakat karena dapat 1/5 daripada 1/5 ghanimah, 1/5 dari 1/5 dari ghanimah. Yang ketiga walidil kurba, untuk dawil kurba. Siapa itu? Ahlu baitir Rasul. Dengan alasan inilah mengapa para ahlul bait nggak boleh dapat zakat. Karena ada 2 alasan. Pertama, zakat itu kotoran harta manusia. Yang pertama, zakat itu kotoran harta manusia. Dan yang kedua, karena mereka tercukupi dari 1/5 dari 1/5 ghanimah. Cuman zaman sekarang nggak ada lagi nih 1/5 ini, nggak ada lagi, perang nggak ada lagi.
Sehingga cuma satu alasan, apa itu? Harta itu kotoran harta. Zakat harta kotoran harta manusia. Dan itu nggak kuat untuk mencegah mereka dapat zakat. Sehingga ulama mutakhir bilang boleh memberi mereka zakat karena ilahnya, penyebab mereka nggak boleh itu lemah. Harusnya dua ini tapi satu nggak ada. Cuman afdolnya dikasih tahu. Ya Habib, ini apa ini? Ini zakat. Kalau antum mau fadol, kalau tidak mau tidak apa-apa. Nah, ini hukumnya seperti itu di dalam apa namanya? Kalau orang memberi pada ahlul bait zakat seperti itu. Dengan catatan mereka termasuk 8 golongan. Ya. Terus kemudian yang keempat waliyatama. Ya. Waliyatama. Jadi Rasul ini sekarang jatahnya nggak ada kembali kepada apa namanya Dewil Kurba. Waliyatama anak yatim, wal masakin orang miskin, dan wabnis sabil. Wabnis sabil itu sabil siapa? Yaitu orang-orang yang mereka perjalanan tapi nggak bisa pulang ke kampungnya. Kata ulama, Rasul dan Ahlul Bait jadi satu. Sehingga di sini pas 5 ini jatahnya. Ya, untuk 4/5 ini terserah dibagi menurut kebijaksanaan imam. Ya. Sehingga ada kalanya orang itu mendapat khusus daripada harta rampasan. Siapa itu? Orang yang dia bunuh. Contoh seumpama, ya. Ini orang muslim perang sama orang kafir. Tahu-tahu dia membunuh fulan. Jakobnya Jakob sama ya. Dibunuh. Maka pakaian perang Jakob, pedang dia itu milik dia. Nggak usah dia taruh di ghanimah, nggak perlu. Karena dengan hadis Nabi, salbul qatil liqatilih. Barang harta milik yang terbunuh itu dimiliki oleh yang membunuh. Ini kasus perang ya. Nggak bisa dijadikan hukum umum. Kalau kasus perang, dengan perang apa? Perang jihad. Bukan perang antar kampung atau antar suku, nggak bisa. Antar negara usah. Ke negara muslim, nyerang muslim kayak apa? Jadi nggak bisa. Ini aturan kalau orang muslim berperang dengan orang kafir. Maka di sini orang yang terbunuh hartanya itu yang dia bawa nih ya, itu langsung bisa diambil dan menjadi milik pribadi yang membunuh. Yang kedua daripada apa namanya 5 perkara yang dikhususkan itu adalah ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ini untukku dan umatku semuanya adalah masjid. Semuanya masjid. Artinya apa? Semuanya tempat ibadah. Jadi dimanapun Anda masuk waktu sholat, mau di kebun kah, mau di tambak kah, di tengah hutan kah, di laut kah, silahkan sholat. Gak usah nunggu alasan gak ada surau Ustaz di tengah laut terus nggak sholat, ini repot. Ini di kebun nggak ada masjid Ustaz. Tanah bumi itu, seluruh bumi itu untuk Nabi Muhammad dan umatnya jadi masjid semua. Jadi nggak ada alasan untuk seseorang itu nggak sholat gara-gara nggak nemu musola, nggak ada alasan. Jadi nggak ada alasan untuk itu. Karena itulah apa namanya, dimanapun seseorang itu sholat silahkan. Bahkan untuk Jumatan tidak ada syarat Jumatan harus masjid, nggak ada. Sampai mau Jumatan di trotoar nggak apa-apa. Khotibnya di tengah jalan raya, coba. Makmumnya di trotoar nggak masalah. Yang penting yang hadir orang masyarakat setempat atau di lapangan. Atau nutup mall ditutup untuk Jumatan, silahkan.
Nggak ada syarat harus masjid, nggak ada. Karena itulah, ya, kalau banyak masjid itu tidak harus banyak Jumat. Silahkan mau masjid, oh ini sudah wasiat nenek saya Ustaz jadikan masjid, itu silahkan. Jumatan tuh jangan dulu. Jumatan ya ada aturan. Kalau terlalu dekat ya nggak boleh. Kan seperti kemarin yang telah kita bahas ya. Nah, kenapa? Karena semua bumi ini jadi masjid tempat sholat untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Terus watohuro dan sebagai sesuatu yang mensucikan. Apa itu? Pertama tayamum. Tayamum itu salah satu daripada keistimewaan umat Nabi Muhammad. Yang mana kalau nggak ada air untuk wudhu, maka ada tayamum. Ya. Yang kedua, najis mughalladhah. Nggak cukup hanya dengan air, tapi air dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Air saja nggak cukup. Bahkan kalau air campur sabun malah nggak hilang. So kan lebih enak campur sabun biar hilang. Enggak, sabun itu nggak menghilangkan, dia nutupi. Harus air suci mensucikan. Salah satunya entah di nomor 1, 2 sampai 7 itu tanah. Ya, baru bisa hilang bakteri yang ada di anjing itu akan hilang. Kalau nggak pakai tanah nggak hilang. Harus ya. Nah di sini untuk tanah itu bumi ini itu tohur pensuci. Ya. Yang ketiga ya halat li yang ketiga itu disebutkan ya yang ketiga adalah bahwasanya para umat-umat terdahulu itu diutus kepada nabi-nabi terdahulu itu diutus kepada umatnya secara khusus. Secara khusus. Artinya apa? Contoh Allah dalam berfirman, wa ila samud akhahum sholihah. Dan hanya kepada kaum Samud kami kirim saudara mereka yaitu Nabi Soleh. Hanya kepada kaum Samud. Artinya kaum-kaum yang ada di masa itu tidak wajib ngikutin syariat Nabi Soleh. Karena Nabi Soleh hanya diutus kepada kaum Samud. Wa ila adin akhahum huda. Dan hanya kepada kaum Ad kami kirim saudara mereka. Apa saudara ini? Sesuku. Sesuku mereka. Siapa? Huda, Nabi Hud. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Kaum yang ada di masa itu nggak wajib untuk beriman atau ngikutin syariat Nabi Hud, nggak wajib. Karena Nabi Hud, Nabi Daud, semua itu hanya kepada umatnya khusus. Ini perbedaannya. Nah, kalau umat Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad ini secara menyeluruh, ya, secara menyeluruh, sehingga Nabi bersabda, wa ursiltu ilan nasi kafah. Sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Artinya apa? Tidak kenal suku, nggak kenal suku. Karena itulah di dalam syariat, walaupun Nabi itu dikirim kepada bangsa Arab, kan tetapi ya tidak berarti Nabi ini hanya untuk orang Arab, tidak. Jadi Nabi SAW diutus untuk seluruh umat, Sehingga dalam hal ini nggak boleh seseorang itu mengaku itu umatnya orang Arab, Nabi orang tidak boleh. Bahkan disebutkan orang yang seperti demikian itu ada dengki, sehingga dalam ini tidak dibolehkan dia, ya, tidak dibolehkan untuk demikian ya. Nah, dalam hal ini perbedaan antara Nabi Muhammad dan umat nabi-nabi yang terdahulu itu dari sisi dakwahnya. Sehingga dalam hal ini kalau ada seorang nabi wafat, ya, seorang nabi wafat,
Kemudian tidak ada nabi yang diutus sebagai estafet kelanjutan. Maka umat tadi nggak wajib lagi ngikutin syariat nabi yang sudah wafat tadi. Nggak wajib lagi. Ya. Beda kalau ada nabi lanjutannya. Maka yang melanjutkan ini ada kalanya punya syariat baru, berarti dia rasul. Ada kalanya dia hanya melanjutkan, nggak punya syarat baru, namanya nabi. Ini perbedaannya. Karena itulah ada istilah orang-orang ahli fatrah. Ahli fatrah ini siapa, Ustaz? Ahli fatrah itu orang-orang yang hidup di masa suatu nabi. Tapi dia nggak termasuk kaum yang ada nabi di situ. Contoh nih, waktu di zaman Nabi Soleh, ya, ini orang Kalimantan, siapa nabinya? Katanya, waktu zaman Nabi Soleh, ini di Kalimantan ini, nabinya siapa? Tidak ada. Terus nenek moyang kami ini kayak apa, Ustaz? Neraka semua ya? Tidak. Ahlul Fatrah itu orang-orang yang di masa itu nabi nggak ada. Atau di masa itu ada nabi, cuman tidak dikirim kepada mereka, kepada kaum lain. Nah, hukum ahli fatrah menurut pendapat yang mu'tamad, ya. Jadi fatrah ini tadi ya, ada kalanya dia di masa seorang nabi. Yang kedua, ada kalanya dia di masa yang nabi nggak ada dikirim di bumi itu. Di masa itu nggak ada nabi. Nah, orang-orang ahli fatrah ini, ulama ahlu sunnah sepakat mereka selamat dari siksa neraka. Walaupun zina. Loh, Ustaz, kok zina masuk surga bagaimana? Loh, belum ada syarat nikah, kenapa Anda nyalahkan? Selama belum ada peraturan, maka nggak ada hukuman. Itu aja. Selama nggak ada peraturan, maka nggak ada hukuman. Karena hukuman itu bagi yang melanggar. Kenapa yang dilanggar? Peraturan belum ada. Contoh sama ya. Belum ada lampu merah. Di mana mungkin di sini kepada lampu merah. Maka orang bebas saja. Pas ada lampu merah dikasih tahu, Pak, lampu merah ini berhenti ya. Kalau hijau sampai berhenti, jalan sampean. Nah, baru ada peraturan. Yang melanggar, maka kita bilang dia salah, kena sanksi. Maka dia salah. Sanksinya ya terserah. Karena ini urusan akhirat, sanksinya neraka. Kalau ada aturan. Nah, yang bawa aturan siapa, Ustaz? Para nabi. Karena tidak ada penghubung kita dengan Allah kecuali para nabi. Nah, ketika nabi nggak ada, maka siapa yang bawa peraturan? Nggak ada. Karena itulah hukumnya orang-orang yang hidup di masa fatrah. Ya, itu mereka semua selamat dari neraka. Walaupun zina, mencuri, ngambil dari orang lain, minum khamr, bahkan walaupun nyembah berhala. Walaupun nyembah berhala. Ya, nyembah berhala suatu masa masuk surga. Karena di akhirat cuma dua, kalau nggak neraka surga. Iya. Walaupun, kenapa? Karena belum ngerti. Belum ngerti. Dari sini kakek moyang kita nih, ya, sebelum datangnya Islam itu insya Allah ahli surga, walaupun tidak kenal, karena Islam belum datang. Dan menjadi dalil kuat bahwasanya kedua orang tua Nabi, kakek-kakek Nabi semuanya selamat dari neraka, karena mereka termasuk ahli fatrah. Kok bisa, Ustaz? Iya. Karena Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa. Sudah sepakat para ulama, tidak ada Nabi yang diutus antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Berapa tahun itu? Nabi Isa itu ditandai dengan 1 Masehi. Karena kata Masehi diambil dari nama beliau, Isa al-Masih. Jadi Al-Masih itu diambil Masihnya. Pertama kali tahun Masehi diawali dengan lahirnya Nabi Isa.
Nabi Muhammad berapa tahun berapa lahirnya? 571. Itu pun belum langsung jadi nabi. Tambah 40 lagi. Hampir 600 lebih. 600 lebih ya, 620 kan 10. Nah, ini kalau kita lihat berarti 6 abad. 6 abad vakum Rasul. 6 abad, 600, hampir 600 tahun nggak ada nabi yang diutus. Loh, Ustaz, kan ada syarat Nabi Isa, kan sudah kita tahu, kan kita tahu tadi. Seorang nabi ketika dia meninggal atau diangkat, maka syaratnya nggak berlaku lagi. Kapan Nabi Isa diangkat? Dalam riwayat umur 32 tahun. Diangkat ke langit. Nah, ketika diangkat itu, maka syaratnya beliau nggak ada pelanjutannya. Karena nggak ada nabi yang melanjutkan Nabi Isa ini. Berarti apa? Vakum. Tidak wajib diikuti lagi. Ya. Sehingga masa-masa yang terjadi setelah itu hukumnya namanya masa fatrah. Masa fatrah ini tidak ada siksaan dengan firman Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Dan kami, kata Allah, tidak akan menyiksa, nggak akan mengadab, kecuali atau sampai kami ngutus seorang Rasul. Kalau nggak ada Rasul, maka nggak ada siksaan. Karena siksaan itu ada karena melanggar hukum. Hukum itu ada karena syariat. Syariat ada karena ada Nabi yang diutus. Nabi nggak diutus, mana syariat? Syariat nggak ada hukum. Hukum nggak ada pelanggaran. Pelanggaran nggak ada, maka nggak ada siksaan. Nggak ada siksaan. Ya. Dari sini kita harus meyakini bahwasanya dua orang tua Nabi, bahkan orang-orang yang hidup di zaman itu, ya, dan meninggal dalam nyembah berhala macam-macam, itu selamat dari neraka. Ditambah lagi hadis yang sangat kuat yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menghidupkan kedua orang tuanya sehingga keduanya beriman kepada Nabi Muhammad dan dimatikan lagi. Mungkin ada yang mengkritik, nggak usah. Kalau dari hadis itu kan berarti orang tua Nabi kafir. Buktinya dibagikan lagi untuk beriman. Kalau orang tua Nabi itu pasti selamat, ya nggak mungkin lah dihidupkan lagi. Apa gunanya dihidupkan? Untuk beriman. Wong sudah beriman, sudah istilahnya sudah selamat, ngapain lagi? Oh, enggak gitu. Kedua orang tua Nabi dihidupkan lagi oleh Nabi Muhammad untuk beriman kepada Nabi Muhammad sehingga menjadi umat Nabi Muhammad. Dan umat Nabi Muhammad ini punya kualitas tinggi di akhirat. Surganya itu beda dengan umat yang lain. Dari situlah alasan mengapa dua orang Nabi dihidupkan lagi. Bukan karena dua orang Nabi ini kufur terus diberikan biar masuk Islam, tidak. Tapi biar keduanya mendapat kemuliaan sebagai umat Nabi Muhammad. Itu loh. Ya, ini apa poinnya di situ. Jadi jangan dicari-cari berarti orang tua Nabi kafir nih. Buktinya tuh hidupkan untuk beriman. Bukan. Ustaz, bagaimana dengan yang di hadis Sahih Muslim? Yang ketika ada orang bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, aina abi? Ya Rasulullah, di mana ayahku? Kata Nabi, Abu Finar, ayahmu di neraka. Maka ini orang sumpek, akhirnya dia berbalik, dipanggil sama Nabi. Inna abi wa abaka finar. Ayahku dan ayahmu di neraka. Ini Sahih Muslim. Loh, berarti neraka ini. Ini hadis gak bisa ngalahkan ayat Quran. Ayat Quran sudah berfirman, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulah. Dan kalau kita sandingkan, nggak ada apa-apanya. Hadis sesohe apapun, kalau disandingkan dengan Quran, maka dia nggak ada nilainya. Tetap Quran nomor satu. Dan juga banyak takwilan para ulama akan hadis ini. Tidak harus neraka itu neraka yang tanda kufur, tidak. Ya. Nah, ini diantara poin yang penting di dalam masalah kita menyikapi ahli fatrah.
Sehingga dalam hal tersebut, kalau untuk umat Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, karena tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka syariat Nabi itu sampai hari kiamat. Bukan hanya terputus dengan wafatnya beliau. Dengan dalil apa? Dengan dalil bahwasanya Nabi, untuk Nabi Muhammad ini pernah beliau bersabda, al-innal ulama warathatul anbiya. Maksudnya para ulama itu pewaris para nabi. Kenapa pewaris? Karena melanjutkan estafet. Ketika nabi yang terdahulu, ketika sebelum meninggal ada nabi pengganti. Maka Nabi Muhammad nabi terakhir, pengganti nabi nggak ada. Pengganti yang berupa nabi nggak ada. Maka Allah jadikan pengganti daripada Nabi Muhammad ini para ulama. Ulama yang terus mewarisi daripada ilmu beliau. Dan sangat banyak hadis-hadisnya ya. Di antaranya sabda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulama umatku itu sama dengan nabi-nabi Bani Israel. Dari sisi apa? Dari sisi mereka melanjutkan estafet nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi persamaannya itu di situ. Terus berarti levelnya ulama zaman sekarang sama dengan nabi loh, bukan gitu. Samanya dalam hal apa? Harus Anda tahu, ya. Itulah orang itu kalau menyamakan itu Anda harus tahu samanya dalam apa. Wajahmu indah bagaikan bulan. Di mana samanya? Dalam indahnya, kan bilang indah. Wah, ini sang singa datang nih. Lihat jagoan, oh sang singa datang. Apa samanya? Keberaniannya. Tahu ada teman saya baru bangun, wah kayak singa ini. Rambutnya ya, mekar-mekar kayak singa. Dari sini bisa pujian, bisa cacian. Ada singa datang nih, karena rambutnya disisir. Bisa pujian, tergantung dari hal apa kesamaannya. Yang sama dalam hadis itu. Para umat Nabi Muhammad, kata ulama ummati, ulama umatku, kata Nabi, itu ka'anbiya Bani Israel. Sama dengan nabi-nabi Bani Israel. Dalam hal apa? Makom ya jelas beda. Makom nabi itu bisa dituruti. Dalam hal apa samanya? Dalam hal tugasnya. Tugasnya pewaris nabi-nabi sebelumnya, melanjutkan estafet. Ini yang menjadi yang pembeda di situ. Karena itulah sebagaimana para nabi-nabi Bani Israel itu diberi sama Allah mukjizat, maka ulama umat Nabi Muhammad, pewaris Nabi yang benar-benar menjalankan misi dan visi Nabi Muhammad SAW dalam menyelamatkan umat, ya, dalam kesabarannya, ikhlasnya, diganggunya, macam-macam, itu rata-rata, nggak semua ya, punya keramat. Sebagaimana para nabi-nabi Bani Israel punya mukjizat. Untuk apa? Untuk menguatkan. Kalau itu ada ada sesuatu yang harus keluar ini keramat. Kalau enggak ngapain juga keluar, enggak ada yang tidak ada sesuatu yang genting enggak keluar. Sama mukjizat itu. Kalau enggak genting enggak keluar. Enggak ada mukjizat itu betul muncul sendiri. Nah, itu termasuk genting apa? Ketika umatnya kurang yakin dengan Nabi, lemah imannya, baru keluar mukjizat untuk menguatkan hati. Dan karomah seperti itu, ya, karomah seperti itu. Tapi kalau mukjizat untuk Nabi itu pasti. Apa arti pasti? Arti pasti ini pasti mukjizat. Nggak mungkin. Dengan artian nggak mungkin. Tapi kalau karomah untuk ulama atau untuk siapapun, itu bisa jadi bukan karomah.
Tergantung dari siapa keluarnya. Keluarnya dari Mbah Dukun ya namanya sihir. Ustaz ini Ustaz orang yang jaga pernah sholat tapi bisa tahu yang di kantong saya apa, dia bisa nebak Ustaz. Saya dari mana kemarin dia juga ngerti. Wah karomah ini, kalau nggak sholat bukan karomah. Itu sihir. Hati-hati ya. Jangan zaman sekarang ini jangan kita, sering saya sampaikan memang jangan kita kagum dengan kesaktian. Jangan kagum dengan kesaktian. Ya, zaman sekarang ini orang banyak kagum. Aduh, Anda dengar sakti dari sana, langsung datang semua rame-rame. Bawa botol macam-macam, galon lah untuk diminum, untuk ditiup, macam-macam. Ya. Kenapa? Sakti Ustaz. Dilihat dulu saktinya karena apa? Saktinya karena apa? Kalau karena istiqomah dia dalam jaga syariat, ini orang alim nih. Ya, sampai dia tampak karomahnya. Oh silahkan. Berarti itu karomah beneran. Tapi kalau kesaktian muncul dari bukan orang yang ahli istiqomah, maka dipastikan itu adalah sesuatu yang gak baik. Ya, dan hati-hati. Dajjal itu sakti. Dajjal itu sakti, Pak. Kalau Dajjal pakai sorban, pakai gamis, pakai jubah, megang tasbih, cium tangan sampai ke Dajjal. Oh, Mbah Dajjal nih si cium tangan dulu sama Mbah Dajjal. Di Syekh Dajjal juga ujung-ujung. Kenapa? Sakti Ustaz, sakti. Hati-hati. Ya. Bahkan di dalam kitab Ibn Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya mengatakan innama dhaharat al-karamah mimman lam yastahillahul istiqomah. Ya, ada kalanya keluar keramat itu bagi orang yang kurang istiqomahnya. Kurang istiqomahnya keluar keramat. Kalau istiqomah nggak perlu keramat. Karena apa yang dia cari? Dia ingin, kenapa sih orang nampakkan keramat? Kalau memang dia sotik, benar-benar memang cari ridho Allah, dia nggak mau dikenal itu, nggak mau dia dikenal, dia akan sembunyi sampai meninggal dia sembunyi karena dia tahu nggak ada yang bisa selamat kecuali husnul khotimah. Selama masih hidup itu masih ujian, sehebat pun Anda selama masih hidup masih ujian. Cukuplah contoh Syekh Barseso itu yang masyhur, yang mana muridnya itu ribuan, keramat semua muridnya itu. Muridnya keramat semua, apalagi gurunya. Tapi lihat bagaimana akhir hidupnya. Ya, ini kalau orang istilahnya hanya yang disembah apa? Anda nyembah Allah, menyembah keramat. Artinya nyembah keramat, yang Anda cari keramat. Yang Anda jadikan patokan Anda berhasil ketika Anda sakti. Yang repot, ahli dunia nganggap ketika ibadahnya diterima, tandanya dia tambah sugih. Oh, berarti saya diterima wirid saya nih. Buktinya saya makmur. Loh, ini repot ini. Ya, kalau ahli dunia, kalau memang niatnya itu duniawi, dia nggak nyembah Allah. Dia wirid, la ilaha illallah, tahajud. Yang dia sembah bukan Allah, yang disembah dunia. Kenapa? Patokan dia berarti tambah banyak dunia. Berarti saya diterima ini ya Allah. Buktinya dunia sampai rata. Dia nyembah dunia. Nanti ada naik lagi level lebih tinggi, apa? Nyembah keramat. Kan yang dia cari dengan zikir dia, wirid dia ini, yang dia cari karomahnya itu. Kenapa kalau punya karomah? Ya orang-orang datang Ustaz. Ada yang salam tempel, ada yang gini, ada yang gini. Minta anaknya langsung diterima saya. Keramat. Nah, berarti Anda cari itu, gak menyembah Allah Anda. Anda nyembah itu sudah. Hati-hati. Nah, orang yang sodik, yang benar-benar gak mau keramat muncul. Kalaupun muncul itu kepaksa. Kepaksa. Karena Allah yang maksakan. Dan dia harus patuh.
Waktu mau nggak mau ya sudah, Allah nyuruh muncul ya apalagi. Tapi hatinya nggak ada kemauan karena dia sotek gila. Dia benar-benar nyari ridho Allah, nggak nyari yang lain ya. Itulah para wali itu disebutkan sangat malu kalau keluar keramat itu. Sama seperti seorang perempuan yang baru keluar head, nampakkan darah headnya. Ini loh darah head saya. Kayak gitu malunya. Malu dia, keluar keramat malu. Kalau nggak kepaksa nggak keluar itu. Ini malah bangga. Alhamdulillah saya sudah nyampe level karomat. Kata Imam Ibn Athaillah dalam hikamnya, innama daharatil karomat mimman lam yastaqimul istiqomah. Tampak keramat itu dari orang yang istiqomahnya kurang. Kenapa? Ya agar dia lurus lagi lah. Ini kayaknya mulai males nih, kasih permen aja nah. Kasih permen. Ayo lurus lagi, masuk lagi kelas. Ya masuk. Kok nggak dikasih permen nggak bakal ini. Ini permen aja itu. Orang yang benar-benar di dalam ngerti belajar itu hukumnya wajib, menikmati, maka nggak perlu kasih permen dia. Dia sudah menikmati ibadah, nggak perlu dia kasih permen. Orang yang gua nggak istiqomah, kasih permen dulu. Apa permennya? Ya macam-macam. Cintanya orang ke dia, ya tampaknya keramat, macam-macam. Itu permennya itu. Sama kayak sebagian orang ahli ibadah. Ini agak turun dikit. Saya kasih turun dikit contohnya. Soal ahli ibadah itu, ya awal-awal bikin semangat dia ibadah banyak mimpi bagus. Terus semangat, mimpi bagus ya terus semangat. Tahu lama nggak mimpi. Kalau dia ibadahnya karena Allah, dia tidak ngurus mimpi nggak mimpi. Saya bukan ngejar mimpi. Dan mimpi itu bukan tanda orang itu tambah baik atau enggak. Tapi kadang ada orang selama sebulan dulu nggak mimpi, loyo lagi dia. Loyo, ya sudah kasih mimpi aja sudah. Nah, baru semua lagi dia. Kasih permen. Jangan ibadah nyari itu. Ya, jangan nyari itu. Mau Anda senang susah tetap ibadahnya tetap. Ya, tapi ya tadi ada orang karena nggak istiqomah tadi itu kadang dikasih keramat. Itu yang tingkat tinggi ya. Yang tingkat wali itu kasih keramat itu dah. Baru dia lurus lagi. Di loyo lagi kasih keramat lagi. Kalau orang istiqomah nggak perlu keramat. Itulah ada istilah al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari alfi karomah. Dan karomah itu nggak mesti tanda kebaikan dari Allah. Bisa jadi itu balasan yang Allah percepat. Kamu nyari itu kan, tak kasih. Di akhirat awas minta lagi ya. Awas minta lagi di akhirat. Kamu minta itu kan, tak kasih. Disebutkan oleh Habib Ahmad bin Unismi. Ada dua orang wali yang sama-sama terjebak di dalam daerah yang gersang, kehausan. Yang satu langsung dia nancapkan tongkatnya, keluar air, dia minum. Yang satu sabar sampai meninggal kehausan, sama-sama wali. Maka yang sabar meninggal lebih tinggi derajatnya daripada yang keluar air minum. Kenapa? Karena dia ridho. Dia tidak mau nampakkan keramat darah. Ini disebutkan di dalam manaqib Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini pernah suatu kali beliau mau nyebrang ke suatu kampung nyebrang. Ya. Nunggu orang yang nyebrang kan nyari nyebrang nunggu. Datang murid beliau, Syekh Habib Al-Ajami. Syekh Habib Al-Ajami, namanya Habib Al-Ajami. Bilang, ya wahai guru, nunggu apa? Nunggu inilah apa? Nunggu kayu apa? Nunggu perahu nyebrang. Sampai masa nggak punya yakin? Yang penting yakin guru. Jalan muridnya ke atas air. Nggak nunggu perahu lagi nyampe situ. Beliau nggak nunggu. Ada perahu naik. Sampai situ muridnya nungguin. Kata gurunya, kamu nggak punya adab berarti. Adab itu dipakai. Apa itu? Sunatullah. Orang di atas air ya tenggelam. Itu sudah hukum Allah, hargai hukum Allah. Jangan Anda
nggak menghargai sunatullah, akhirnya apapun bisa. Iya. Jadi sini kata ulama, imam masjid lebih tinggi daripada sang murid. Gitu. Nah, cuman masalahnya kita ini, ya, pengen pembuktian, pengen dianggap. Gue yang dianggap ini repot. Orang kalau sudah pengen dianggap, ini loh, nggak percaya sama yang kalau saya wali, nggak percaya. Ini tak buktikan, pengen dianggap. Mau orang anggap atau enggak, nggak peduli. Yang penting Allah selesai sudah. Apa yang dicari? Kalau orang masih pengen dianggap, ini yang repot. Walaupun banyak wirid, banyak ini. Kalau sudah ada penyakit pengen dianggap ini, nggak bisa dapet. Ya. Kalau pengen dianggap ini, walaupun sholatnya kayak apa. Kalau sudah ada penyakit pengen dianggap, repot. Ya. Sehingga dalam hal ini, Nabi SAW pernah bersabda, ahabbul ibad ilallah, hamba yang paling dicintai. Kan ada hamba yang cinta ya. Ini hamba yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul ibad ilallah al-atqiya, yang bertakwa, yang mengerjakan semua wajib, meninggalkan semua yang haram. Al-akhfiya, yang tersembunyi, nggak ada yang kenal, nggak ada yang ngerti kalau dia ini orang yang masya Allah, nggak ada. Dan dia nggak mau pembuktian, cukup Allah yang maha tahu, yang tahu amalnya cukup. Dia nggak mau yang lain tahu. Al-abriya, yang nggak pernah ada sangkut paut dengan urusan orang, nggak pernah dolimin orang. Nah, ini disebutkan dalam hadis. Artinya kebanyakan para wali Allah itu mastur, dan meninggalnya nggak dikenal. Waktu wafat sedikit yang ngubur, ya, yang nangis sedikit, tidak dibuat kubah kuburnya kayak orang biasa, ya, yang ziarah pun nggak ada karena nggak dikenal. Tapi banyak wali yang terkenal berkat mereka ini. Berkat mereka ini yang wali-wali terkenal itu didoakan. Kenapa? Karena harus ada yang muncul sebagai mercusuar untuk orang-orang yang tersesat. Harus ada, matahari itu harus ada. Tapi nggak boleh matahari kebanyakan, bisa bingung. Yang lain sembunyi. Ya. Sehingga jumlah para wali itu nggak pernah berkurang. Sama dengan jumlah para nabi. 124.000. Berapa? 124.000. Dengan tingkatan seperti kabinet, ada presidennya, ada penasehat, ada 4 wakil, itu al-abdal, yang bilang 40, bawahnya lagi autad, paling tinggi akhtob, wali kutub, ya, autad, ada nujaba, nukoba, ada ahlul darul, macam-macam. Bahkan ada yang di jalur gaib, yang mereka ini sudah kebanyakan sudah wafat, tapi arwahnya tetap aktif. Ya, macam-macam. Ada yang sahibul wilayah dan lain sebagainya. Itu semua gak pernah berkurang. Dan kerajaan mereka ini itu paling kuat, tapi gak ketahuan. Al-Habib Al-Wahid mengatakan, laulahumu bainal anam, kalau bukan karena adanya mereka di antara manusia, laduk dikat jibalu wa ardun litika bil khotiyati, maka banyak gempa, banyak gunung hancur karena banyaknya maksiat. Karena ada paku-paku bumi ini aman. Cuman dia yang ngemban banyak balak dia. Yang ngemban balak banyak itu wali-wali. Yang maksiat kita, yang banyak balak ini. Jangan ya roh. Ana aja sudah, ana aja. Banyak dapurnya. Cuman orang nggak anggap dia. Ya, sampai meninggal seperti itu. Pernah disebutkan oleh Habib Ahmad bin Smith, namanya Syekh Abdullah Ba'abad. Itu di masa setelah Habib Abdullah Haddad. Ini orang Masya Allah, nggak tampak. Itu akhirnya ada yang waktu itu masa paceklik, ya paceklik rame sampai akhirnya ada yang lapor, ya Syekh,
itu di kampung saya ini saking kelaparannya sampai ada yang makan manusia. Artinya ada orang mati nggak dikubur, dimakan, dibuat mayoran. Dan ya Allah, sampai segitu ya. Anak akan doa, tapi nggak lama anak meninggal. Anak doa, tapi nggak lama anak meninggal. Doa lama beliau, usianya munajat sama Allah. Turun hujan, masya Allah, turun hujan deras. Seminggu meninggal. Artinya mengorbankan jiwanya untuk umat. Nah, doa, tapi nggak lama. Jadi memang ada seperti itu, istilahnya menghibahkan umur itu untuk apa? Terusnya itu ada. Ya. Bahkan Abu Ya Hasan Baharun itu pernah suatu kali beliau itu kena ini anfal, nggak hidup lagi, jantungnya itu nggak gerak lagi sudah. Ya. Itu sudah istilahnya ini kayaknya nggak lagi sudah. Tahu-tahu sudah kumpul ada Hubabah, Al-Muka Makaromas itu dan anak-anak beliau Abu Yazid Abu Singkab semuanya hadir. Tahu-tahu beliau mulai sadar, terus tanya, dengar ada suara zikir, dengar. Kata Abu Yusuf, nggak dengar, nggak dengar. Kemudian nggak dengar juga. Abu Bakar, ya saya dengar. Apa? Ya Hanna, ya Manna, ya Hanna, ya Manna. Zikir itu terus. Kata Abu Yasan, itu masih di kasutnya. Abi ini hidup dengan umur orang. Nabi ini hidup dengan umur orang. Artinya ada orang-orang yang menghibahkan umurnya. Jadi dimanfaatkan betul untuk itu ada, bukan mustahil. Itu ada ya. Sehingga dalam hal ini memang ada level wali itu yang bisa hibah umur itu ada. Ya umur. Khususnya untuk orang yang manfaatnya besar. Ini kalau meninggal bisa banyak kerusakan. Sehingga yang lain ayo kita hibah ke ini biar panjang umur. Itu ada seperti itu, ya. Karena manfaatnya besar. Manfaatnya besar. Kalau dilihat mana wali yang paling manfaat. Karena wali itu ada yang dia dari awal sampai akhir gak tampak. Uzlah terus sampai wafat. Ada yang gini, ada yang gini macam-macam. Yang paling afdol yang dia menampakkan diri untuk manfaat umat. Dan ini kalau gak kuat, paling afdol wali ya, wali yang memang Allah izinkan untuk tampak. Ya, yang seperti yang paling utama. Terus kemudian yang keempat Nabi bersabda wa nusirtu birruqbi masirata syahr. Dan aku dijadikan menang oleh Allah dengan rasa takutnya musuh. Masih syahr, jarak sebulan perjalanan itu musuh sudah ketakutan. Jadi Nabi itu kalau sudah mau perang, mau nyerang, itu belum nyampe Nabi ke situ, musuh sudah ketar-ketar. Dan itu termasuk dari mukjizat Nabi yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa itu? Dibuat musuh ini ketakutan betul, sementara Nabi belum nyampe. Sebulan lagi nyampe, itu sudah ketakutan. Karena Nabi SAW itu diberi haibah al-jalaliyah, wibawa yang sangat tinggi. Saking wibawanya itu sampai sahabat itu gak ada yang berani natap Nabi langsung, gak ada. Semuanya diem. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika ditanya, ya Sayyidina Abu Bakar, Anda membantu Nabi sampai ke Madinah untuk hijrah. Ya apa wajah Nabi? Udah bisa, gak ngerti anak wajah Nabi ya apa gak ngerti. Karena gak pernah lama nonton, lihat gini gak pernah lama. Saking wibawanya. Ya. Bahkan disebutkan ada seseorang yang dia ini duduk di belakang Nabi, seorang perempuan duduk belakang Nabi itu gemeter sampai bunyi kata beliau, ya miskinah aliki sakinah, wahai perempuan tenang santai aja, innama ana rajulun, innama ana ya waladun min imratin ta'kulul qudid,
Aku ini putra seorang perempuan yang makan dendeng juga kayak engkau. Artinya apa? Sama. Ibuku juga makan dendeng sama. Jadi nggak usah terlalu. Tapi ini haibah Nabi seperti itu. Ya. Terus yang terakhir, ya uhilat dia syafa'ah. Nabi diberi syafa'atul uzma. Syafaat itu untuk para nabi semua punya. Cuman ada waktu di mana nggak ada nabi pun bisa beri syafaat. Ini khusus untuk Nabi Muhammad. Kapan itu? Ketika di padang mahsyar. Ketika orang-orang itu pengen dipercepat hisabnya sehingga mereka semua dipercepat. Mau itu yang muslim, yang kafir. Mau itu yang umat Nabi Muhammad atau yang bukan umatnya. Apa itu? Dipercepat daripada penghitungan. Kalau kita mau tahu hisab itu adalah video durasi umur seseorang dari dia balik sampai meninggal. Bayangkan kalau umur orang itu 60 tahun, baliknya umur 15, 45 tahun. Sampai nonton bola 45 menit sudah bosan. Ini 45 tahun. Bayangkan, nggak ada keripik, nggak ada apa. Matahari pas disingkal di atas ini. Dalam keadaan keringat bercucuran, sampai ada yang keringatnya sepusernya. Ada yang selehernya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan orang-orang yang senang adzan yang ikhlas, itu kata Nabi, al-muadzzinun hum atwalu a'naqun yaumil qiyamah. Orang-orang yang adzan itu yang lehernya panjang-panjang nanti bilang masyar. Apa maksudnya leher panjang? Selamat dari banjir keringat, saking panasnya. Dan nggak ada mati, Pak. Itu yang repot. Di dunia ini sekeras-kerasnya siksaan orang, paling ujung meninggal, selesai sudah urusan. Tapi kalau nanti di padang mahsyar, di alam barzah, itu nggak ada mati lagi. Yang ada sakit dan sakit, sakit dan sakit. Bayangkan, Anda bayangkan hidup-hidup dibelah sumpah, keluarkan ususnya. Kalau meninggal selesai. Ini masih hidup, ditarik, dipotong, dipentung tulang-tulangnya itu dicacah, ya apa nggak sakit. Tiap sumsumnya keluar dia kesakitan itu. Ya seperti itulah dia di padang mahsyar nanti. Sampai-sampai orang kafir saking bingungnya dan dia yakin nggak mungkin ke surga sudah. Dia mengatakan Robbi arihna walau ilan nar. Ya Allah bebaskan kami ke neraka, apa sudah kelamaan di sini. Nggak tahu neraka lebih parah. Nggak ngerti neraka lebih parah, nggak ngerti. Nah waktu itulah orang-orang datang ke Nabi Adam. Ya Adam anta abuna, oh ya Adam engkau ini ayah kami. Minta pada Allah. Kata Nabi Adam, inna rabbi la yaghdab ghadaban mithla hadzal yawm. Sungguhnya Allah tidak pernah marah seperti sekarang. Nafsi masing-masing. Aku pernah buat salah juga. Aku juga gemeter, gak berani juga. Nafsi. Datang ke Nabi Nuh. Tapi dia bilang itu Nabi Nuh, Nabi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga bilang gitu, nafsi masing-masing. Datang ke Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya bilang, daka Muhammad. Datang ke Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad, beliau mengatakan analah, ya aku syafaat itu urusanku. Maka Nabi langsung beliau sujud kepada Allah dengan membaca kalimat tahmid yang gak pernah diucapkan oleh orang-orang nabi-nabi sebelumnya atau manusia setelahnya, dengan pujian-pujian yang sangat tinggi. Akhirnya Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak, ya Muhammad angkat kepala, wasal tu'to, mintalah kamu akan diberi, wasfa'tu syafa', berilah syafaat karena kamu diberi hak untuk itu. Maka Nabi meminta untuk dipercepat hisab. Yang muslimnya, yang kafir dipercepat semua, sehingga agar cepat daripada fase-fase setelahnya. Jadi nggak langsung masuk surga atau neraka. Habis dibangkitkan dari kubur, digiring ke padang mahsyar. Habis digiring, baru hari pemberian kitab dari tangan kanan atau kiri, belakang atau depan.
Baru kemudian setelah itu ditimbang, hari penimbangan amal. Dan timbang ini cuma untuk yang mukmin. Kalau orang kafir apa yang ditimbang? Pak, nggak ada timbangannya. Ini untuk orang yang mukmin aja. Lebih banyak kebaikannya apa keburukannya. Kalau yang kafir langsung aja langsung. Nggak usah ditimbang lagi. Nggak ada yang timbang masalahnya. Suruh langsung dia. Habis itu baru nyebrang sirat. Nah di sirat inilah yang jatuh langsung nyemplung neraka. Ya. Yang jalan ada yang langsung kayak kilat kayak petir. So, ini para wali-wali Allah. Ada yang lari seperti kuda. Ada yang jalan. Ada yang merangkak. Kalau merangkak ini rata-rata jatuh sudah merangkak itu. Rata-rata jatuh. Ya. Dan disitulah baru surga ada isinya, neraka ada isinya. Baru itu banyak paling lama. Masa di neraka itu paling lama, masa akhir paling lama. Di dunia ini nggak lama, tapi yang lama di akhirat itu ya patokannya yang di dunia ini. Kalau di dunia ini sampai benar-benar betul-betul apa? Siap mustaqim, lurus, istiqomah, jalankan syariat. Timbangan amal Anda beratkan kebaikan. Anda berusaha untuk mengisi kitab Anda itu dengan yang baik-baik. Lancar sampai. Bukan 1000-2000 tahun. Abadal abidin. Selama-lamanya lancar. Asal tadi nih, di dunia ini 60-70 tahun ini diberesin. Karena itulah sebentar aja di sini. Nggak lama. Tapi kita kebanyakan banyak tertipu. Ada yang nganggap sukses itu ketika A, ketika B, ketika C. Nah, itu bohong semua. Bohong semua itu. Sukses itu apa? Ketika Anda selamat dari neraka dan masuk surga. Itu sukses. Cuman masalahnya sadar akan hal ini cuman di majelis. Pulang nggak sadar lagi. Ini yang repot. Kalau pulang nggak sadar lagi. Mumpung di sini. Mumpung. Makanya itulah. Seseorang itu jangan sampai lupa Allah. Kalau dia sudah lupa Allah, maka dia akan lupa jati dirinya. Dia dibuat lupa akan untuk apa Anda diciptakan. Dia akan lupa akhirat, sehingga dia nggak beramal untuk akhirat. Dibuat lupa dia. Sehingga dia sibuk. Kapan sadarnya? Bisa jadi waktu sakit, waktu bangkrut, waktu ini, waktu sarak dengan pasangan, waktu anak-anaknya nggak bisa diatur. Itu tuh dia sadar. Cuman alhamdulillah sadarnya di dunia. Yang repot sadarnya waktu pindah alam. Ini beruntung yang ditegur Allah di dunia, beruntung. Kalau ditegurnya nanti setelah wafat nggak bisa lagi balik. Ya. Nah itu. Terus yang kelima, yang tadi sudah 5 ya. Apa saja itu? Pertama dihalalkan ghanimah. Kemudian dijadikan bumi ini masjid dan tempat yang bisa mensucikan. Terus diutus untuk seluruh umat ya. Yang keempat dikasih pertolongan dengan dibuat rasa takut pada musuh. Nah, musuh takut pada beliau. Terus yang kelima syafaat umat. Ini yang dimaksud dengan wa'tau khamsan lam yu'tihinna ahadan qablah. Insyaallah apa yang kita dapat semoga bermanfaat dan semoga bertambah pengenalan kita dengan Nabi Muhammad SAW, bertambah cinta kita dengan Nabi Muhammad SAW, dan kita termasuk orang-orang yang berusaha menghidupkan syariatnya, berusaha untuk mempelajari ilmu-ilmunya serta mengamalkannya sehingga kita termasuk orang-orang yang pantas mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita tahlilan.